Jadi setiap orang itu punya. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau kita emosionalan, kita tidak bersih, bukan tenaga dalam namanya. Itu tenaga nafsu, itu emosional, rasa marah, itu menjadi lemah. Itu prinsipnya tenaga dalam itu begitu. Nah, tenaga dalam untuk peragaan akan menjadi lebih besar. Dasarnya sama latihannya. Yaitu cakra itu harus sering dilatih dalam pernapasan. Jadi kalau tenaga dalam untuk kanuragan itu pengaktifannya ya dalam latihan itu, penggabungan napas, tahan napas, lempar napas, ada yang tujuh cakra itu. Problemnya saya kan sudah ajarkan, apakah jenengan latih gitu, karena tenaga dalam itu semakin dilatih semakin tinggi. Nah, kemudian tenaga dalam itu harus mengenal hukum positif dan negatif. Tubuh kita ini terdiri dari positif dan negatif. Kadang kita harus membuntu yang positif, kadang kita harus membuntu yang negatif. Jadi kalau kita ingin tenaga dalam kita tinggi, kita itu harus sehat. Nah, tenaga dalam kita akan mengecil kalau kita sering emosional. Hari kita tidak baik, penuh dengan iri, dengki, itu mengecil. Itu kemudian banyaknya rokok, minum khamar, makan jeroan, kemudian lagi perempuan, itu tenaga dalam kita bisa punah. Itu prinsip tenaga dalam gitu. Nah, kalau tenaga dalam untuk kanuragan kan jenengan sudah tak kasih tahu caranya, cuma jenengan rajin berlatih tidak terus ya. Gitu. Nah, setelah itu jenengan pahami, baru ada teknik visualisasi, daya olah dan daya lempar, itu daya cipta pikiran. Itu daya cipta pikiran yang penuh dengan ketenangan. Orang yang kemudian bisa visualisasikan itu akan menjadi tinggi tenaga dalamnya. Tergantung latihan jenengan. Latihan itu selain tenaga dalam jenengan tinggi, maka tubuh jenengan sehat. Dan di pernapasan itu kan sudah latihan, cuma kan tinggal memaksimalkan. Bisa maksimal enggak? Lah latihannya biasanya seminggu 2 kali. Nah, kalau tenaga dalam untuk pengobatan tetap sama, sumbernya ada pada 7 cakra, cuma diisi dengan dikir-dikir gitu. Jadi dikir itu mainnya napas, tahan, dikir. Kalau nanti bisa Pak ukur dengan apa? Tasbih. Umpama Bapak berdikir, itu kalau tenaga dalam pengobatan di situ. Jadi harus dengan dikir. Contoh Bapak tasbih ini. Jadi Pak tarik napas sekali itu, umpama tarik napas sekali ditempatkan di cakra bun-bunan gitu umpamanya. Ini Pak dikir. Allah apa yang Pak senangnya? Yang paling bagus ya Jabarullah Jadirullah itu didikirkan sampai full di sini, baru napas dikeluarkan. Itu latihannya, itu yang namanya dikir syirullah. Itu untuk tenaga dalam, Pak. Nah, itu yang dengan dikir itu untuk pengobatan. Ya, dapat ya poinnya ya. Jadi rajin-rajinlah berzikir. Semua teori dan ilmu sudah saya kasih, cuman jenengan tidak mau berlatih gitu loh. Sekarang contoh, jenengan mau latih, jangan hanya berzikir tok. Kalau berzikir tok ya tidak bisa. Segini umpamanya nih, jenengan tarik napas. Nah, itu kan sudah tarik napas, di situ dipikirkan di cakra mana yang mau taruh di dada gitu umpamanya. Nah, ini tinggal aja kalau Pak isi dengan Jabarullah Jadirullah itu ya Jabarullah Jadirullah Jabarullah, itu dalam hati, Pak. Itu targetnya sampai mana? Kalau sampai sini baru keluarkan. Itu pasti tinggi tenaga dalam jenengan gitu. Ini latihan. Latihan lama itu harus 35 hari. Nanti pada sampan panas. Tergantung nanti pengisian. Kalau dengan isi dengan
doa-doa yang sifatnya air, ya badan jenengan dingin. Kenapa dingin? Karena secara otomatis desain itu akan menyerap energi dari samping. Itu, nah itu kunci tenaga dalam itu di situ. Jadi bahas untuk kanuragan itu, ya. Kalau kanuragan dengan gerak, napas, zikir. Gitu. Gerak, napas, zikir. Itu lebih sulit itu. Tapi kalau ini, kita ingin melatih cakra dasar itu, ya, tarik napas dulu dari itu. Sampai pikirkan sampai akal itu ini di sini. Jabarullah, jadirullah, jabarullah. Itu zikirnya dalam hati. Itu tahan napas. Itu yang namanya zikir sir. Nah, gitu. Jadi targetnya sampai berapa? Sampai hanya mampu sampai ini tok. Itu pun boleh buru-buru tadi. Nanti dikeluarin. Lagi dilatih. Itu kuncinya latihannya 35 hari. Gitu. Lah ya iyalah piye setiap hari piye.